Di tanah Cirebon, ada satu nama yang sampai hari ini masih diziarahi ribuan orang dari berbagai penjuru Nusantara. Seorang ulama, pemimpin, sekaligus penyebar Islam yang dipercaya memiliki harisma luar biasa. Dialah Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tapi tahukah kalian, konon beliau bukan hanya seorang wali biasa. Banyak cerita menyebutkan bahwa dakwahnya mampu mengubah kerajaan besar, mempersatukan tanah Jawa, bahkan membuat para penguasa segan dan hormat. Siapa sebenarnya sosok Sunan Gunung Jati? Dan kenapa makamnya tak pernah sepi hingga sekarang? Malam ini, kita akan mengungkap sejarah, misteri, dan perjalanan spiritual Sang Wali Agung dari tanah Cirebon. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, share ke tetangga kalian, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar. Cirebon, sebuah kota tua di pesisir utara Jawa, menyimpan satu rahasia besar. Di sini, sejarah dan spiritualitas menyatu dalam sebuah kompleks pemakaman yang sakral. Ribuan orang datang setiap hari, mencari berkah dan kedamaian. Inilah makam Sunan Gunung Jati, salah satu dari wali Songo yang paling berpengaruh. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah, seorang pangeran, ulama, sekaligus sultan. Ia membawa perubahan besar bagi tanah Jawa melalui jalur perdagangan dan dakwah. Sosoknya tidak hanya dihormati sebagai pemuka agama, tapi juga sebagai negarawan ulung. Lihatlah dinding-dinding ini. Ada jejak Tiongkok di setiap sudutnya. Mengapa makam ini begitu unik dibandingkan makam Wali Songo lainnya? Jawabannya terletak pada 9 pintu yang harus dilalui. Setiap pintu memiliki nama dan maknanya sendiri. Pintu-pintu ini melambangkan tingkatan spiritual manusia. Pintu ketiga, Pangaksama, simbol dari permohonan ampun. Semakin dalam kita melangkah, semakin kuat suasana mistis yang terasa. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan melintasi pintu-pintu ini. Kebanyakan peziarah hanya diizinkan sampai pada pintu keempat atau kelima. Di balik pintu ketujuh, kedamaian sejati mulai terasa. Hingga akhirnya sampai pada pintu kesembilan, pintu teratai. Inilah tempat peristirahatan terakhir Sang Sultan yang tidak sembarang mata boleh melihat. Para penjaga makam atau abdi dalam telah menjaga kesucian tempat ini selama berabad-abad. Tugas mereka bukan sekedar membersihkan, tapi menjaga warisan leluhur. Keberadaan keramik-keramik Tiongkok ini memiliki kisah cinta yang melegenda. Putri Ong Tien Nio, putri dari Kaisar Tiongkok, jatuh hati pada Sang Sunan. Ia datang membawa ribuan keramik indah sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Pernikahan mereka menjadi simbol akulturasi budaya yang abadi. Bahkan setelah wafat, ia dimakamkan tak jauh dari sang suami. Mengapa pengunjung dilarang masuk ke dalam ruangan makam utama? Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi untuk menjaga privasi sang kekasih Allah. Di malam hari, suasana berubah menjadi sangat sakral. Suara zikir bergema lembut di antara dinding-dinding bata merah. Arsitekturnya adalah bukti bahwa Islam masuk ke Jawa dengan damai. Tradisi dan agama berjalan beriringan di tempat ini. Kekuasaan Sunan Gunung Jati mencakup politik dan spiritual. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan menjadikannya pusat peradaban. Warisannya bukan hanya bangunan, tapi juga ilmu pengetahuan. Aku titipkan musola dan fakir miskin. Pesan terakhirnya yang mengguncang jiwa. Wasiat itu masih dijalankan hingga hari ini oleh mereka yang peduli. Seni juga menjadi media dakwah yang digunakan Sang Sunan. Setiap topeng menceritakan fase kehidupan manusia.
Tempat ini adalah titik nol penyebaran Islam di Jawa Barat. Kepercayaan adalah kunci utama untuk menjaga kerahasiaan makam. Perpaduan warna ini melambangkan kesucian dan keberanian mereka. Bahkan warga keturunan Tionghoa menganggapnya sebagai leluhur mereka. Bau harum cendana selalu menyelimuti udara di sini. Hujan menambah kesan melankolis dan abadi pada bangunan ini. Berlokasi di Bukit Gunung Sembung, tempat ini dipilih dengan penuh perhitungan. Seperti iman yang harus terus dijaga agar tidak padam. Kehidupan ekonomi warga sekitar berputar di sekeliling makam. Bukti bahwa Cirebon adalah pusat pertemuan dunia. Matahari terbenam, namun cahaya sejarahnya tak pernah redup. Detail kemewahan ini menunjukkan kejayaan masa lalu. Kesucian fisik adalah syarat sebelum memasuki area doa. Setiap langkah adalah doa yang dipanjatkan ke langit. Di sekitar sang wali, beristirahat pula para kerabat dan pengikut setianya. Burung Phoenix, simbol kebangkitan dan keabadian. Gema tahlil dan tahmid yang menyatukan hati para peziarah. Jika batu-batu ini bisa bicara, mereka akan menceritakan ribuan tahun perjuangan. Arsitektur sirap kayu yang tahan banting menghadapi cuaca pesisir. Sebuah tanda penghormatan yang sederhana namun mendalam. Pada hari besar, tempat ini menjadi lautan doa dan harapan. Mega Mendung, simbol ketenangan dan kearifan dalam menghadapi badai. Estafet sejarah harus terus diberikan kepada generasi penerus. Suara-suara masa lalu masih terdengar sayup-sayup bagi mereka yang mendengar dengan hati. Bahkan makhluk lain pun menemukan ketenangan di tanah suci ini. Kegelapan di sini tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Tempat ini adalah ruang untuk berdialog dengan diri sendiri dan Tuhan. Lawang gede, gerbang utama yang memisahkan dunia luar dengan kesakralan. Refleksi langit di bumi, simbol keselarasan makrokosmos dan mikrokosmos. Pengorbanan diri untuk menerangi sesama adalah ajaran sang wali. Perjalanan ke atas adalah perjalanan mendaki spiritualitas. Alam semesta terlukis indah di dinding-dinding ini. Doa yang tulus menembus batas waktu dan ruang. Di tempat sesakral ini, debu pun terasa memiliki makna. Langit Cirebon menjadi saksi bisu kebesaran nama Sunan Gunung Jati. Perekat alami yang membuat keramik ini bertahan ratusan tahun. Rutinitas yang dilakukan tanpa pamrih hanya untuk pengabdian. Cahaya harapan selalu ada bagi mereka yang mencari. Bahkan dalam kesunyian, tempat ini tetap terasa hidup. Setiap ketukan pintu adalah permohonan izin untuk mendekat. Simbol perdamaian yang selalu digaungkan oleh para wali. Kekuatan dan kelembutan, dua sisi koin dari kepemimpinan Sang Sunan. Laut Utara yang membawanya ke sini kini menjaganya dalam tidur abadi. Air yang dipercaya membawa berkah kesembuhan dan ketenangan. Keindahan yang tak lekang oleh zaman, menghubungkan diri dengan masa lalu melalui sentuhan. Kehidupan dunia yang sementara menuju keabadian di sana. Teknologi mendokumentasikan, namun hati yang merasakan. Tauhid yang dibalut dengan keindahan seni lokal. Di sini tidak ada kasta. Semua sama di hadapan Sang Pencipta. Sederhana, hangat, dan penuh kekeluargaan. Setiap hari adalah lembaran baru bagi sejarah yang terus ditulis. Tak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah dalam rencananya. Identitas yang dijaga dengan bangga.
cahaya Islam yang menerangi tanah Jawa dari ujung timur hingga barat. Mereka pulang membawa ketenangan hati yang baru. Warisan strategis yang membentuk peradaban bangsa. Rahasia 9 pintu akan tetap menjadi misteri yang indah. Sebuah perjalanan spiritual yang takkan terlupakan. Sunan Gunung Jati, cahaya dari Cirebon untuk dunia. Mari kita jaga wasiatnya, jaga rumah ibadah, dan cintai mereka yang lemah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kisah Syarif Hidayatullah bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang perjuangan, ilmu, dan dakwah yang meninggalkan jejak besar di Nusantara. Dari tanah Cirebon, namanya terus dikenang sebagai sosok yang menyebarkan Islam dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Dan hingga hari ini, ribuan orang masih datang untuk mengenang perjuangan beliau. Jika kalian suka konten sejarah, kisah wali, dan misteri Nusantara seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar, tokoh sejarah atau wali siapa yang ingin kalian bahas selanjutnya. Karena di channel ini, sejarah akan selalu hidup dan penuh rahasia.